Terima kasih saudara Anda masih bersama kami. Angin kencang yang melanda wilayah Kota Blitar mengakibatkan sebuah pohon durian tumbang dan menimpa rumah. Selain bagian atap bangunan porak-poranda, pemilik rumah juga sempat tertimpa reruntuhan genting. Rumah Ramaji di Kelurahan Blitar, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, atap bangunannya rusak setelah tertimpa pohon durian. Angin kencang yang melanda wilayah Blitar membuat pohon durian berukuran besar di belakang rumah roboh. Pasca kejadian, petugas BPBD Kota Blitar memangkas pohon dan sejumlah warga bergotong royong membersihkan rumah dari puing bangunan dan ranting-ranting pohon. Menurut pemilik rumah, saat datang angin kencang, tiba-tiba saja atap bangunan rumahnya jebol tertimpa pohon. Bahkan kepala Ramaji tertimpa reruntuhan genting, namun beruntung lukanya tidak parah. Yang rontok bagian apa, Pak? Yang atapnya itu, atap dari belakang sampai ke sini, sampai ke depan pojok ini. Itu ruang apa, Pak? Tertimpa pohon itu nih anunya, jatuhnya itu. Tadi memang sudah usia tua, sehingga menggunakan rumah di Kelurahan Blitar ini dari Pak Ramaji. Ini pas di tengah-tengahnya rumah ini kerubuhan, sehingga terjadi kerusakan mulai dari genteng dan atapnya. Untuk sementara waktu, pemilik rumah membawa barang berharga mengungsi ke rumah kerabat sembari menunggu perbaikan rumahnya. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar. Saudara, seorang balita di Nganjuk ditemukan tewas tenggelam di sungai dekat rumahnya. Korban diduga terpeleset ke sungai saat bermain. Setelah melakukan pencarian, tim gabungan menemukan jasad korban sekitar 2,7 km dari lokasi kejadian. Tim gabungan Basarnas Bojonegoro, BPBD, dan Tagana Kabupaten Nganjuk Rabu siang menemukan jasad bocah 3 tahun yang tenggelam. Anak bungsu pasangan Zamfoni dan Erna Nurdina ini ditemukan tak bernyawa dalam kondisi mengapung di sungai Desa Ngerami, Kecamatan Sukomoro atau sekitar 2,7 km dari lokasi kejadian. Saat ditemukan, mayatnya tersangkut batang pohon di sisi sungai. Tadi sekitar pukul 13.00 ditemukan sekitar kurang lebih 2,7 km dari lokasi kejadian. Ya. Tadi setelah itu tim SAR gabungan mengevakuasi jenazah. Setelah itu dibawa ke pihak keluarga untuk proses ident luar, langsung diserahkan ke pihak keluarga. Ditemukan dalam kondisi bagaimana korban? Untuk penemuan kondisi korban sudah meninggal dunia. Korban tenggelam di sungai dekat rumahnya di Desa Bagorwetan, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Selasa sore. Awalnya korban bermain bersama kakaknya, namun disuruh pulang terlebih dahulu oleh kakaknya. Saat perjalanan pulang itulah diduga korban terpeleset ke sungai dan hanyut. Tidak ada tanda-tanda kekerasan dalam tubuh korban. Korban langsung dimakamkan ke pihak keluarga di tempat pemakaman umum setempat. Danus Sukendro melaporkan dari Nganjuk. Diduga sopir mengantuk, saudara, mobil pickup bermuatan gas yang digunakan mengelas berjalan oleng dan menabrak pohon di Pacitan. Akibatnya seorang kernet pickup tewas, sedangkan sopir menderita luka berat. Mobil pickup yang mengangkut tabung gas untuk elas menabrak pohon di Jalan Pacitan menuju Ponorogo. Tepatnya di Desa Nanggungan, Kecamatan Pacitan. Akibatnya mobil terguling dan muatan tabung gas berserakan. Bahkan seorang kernet pick-up tewas di lokasi kejadian karena terjepit badan mobil. Sementara pengemudi terluka parah dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono Pacitan. Kecelakaan ini terjadi ketika pick-up yang dikemudikan Trigo Brian Pamungkas, 20 tahun, warga Desa Sirnoboyo, Pacitan, bersama kernetnya Febia Putra Listiana, 23 tahun, warga Desa Punjung, Kecamatan Kebon Agung, melaju kencang dari arah Arjosari menuju Pacitan. Di lokasi kejadian, tiba-tiba oleng menabrak trotoar dan pohon di kiri jalan. Akibat peristiwa ini, pengemudi terluka parah sementara kernetnya tewas di lokasi kejadian. Nabrak pohonnya itu sampai tumbang.
Terus sang sopirnya itu kayaknya gini, patah ya tangannya kiri kalau nggak salah. Yang satu meninggal dunia. Posisi itu polisi kesini masih ada bernyawa kan. Terus nunggu dievakuasi, ternyata udah meninggal dunia. Ponorogo mau menuju ke Pacitan membawa gas LPG las. Di saat dari TKP sebelum sekitar hampir 300 meter itu kendaraan itu sudah oleng. Jadi sudah oleng, kemudian oleng tidak dengan kecepatan tinggi dan tidak menguasai kendaraan, itu akhirnya terjadi kecelakaan tunggal. Kenapa? Untuk tumburnya dengan menabraknya itu trotoar, jadi menabrak trotoar, kemudian mobil itu sudah terguling. Guna mengurai kemacetan arus lalu lintas, mobil naas dievakuasi ke lokasi lain. Kecelakaan ini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Pacitan. Dirgo Siono melaporkan dari Pacitan. Saudara, kedatangan jenazah korban tenggelam di Pantai Drini, Yogyakarta, Rifki Yuda Pratama, disambut isak tangis keluarga di rumah neneknya di Mojokerto. Siswa SMP Negeri 7 Kota Mojokerto ini merupakan korban keempat atau terakhir yang ditemukan oleh tim SAR. Jenazah Rifki Yuda Pratama tiba Rabu sore di rumah neneknya di perumahan Suam Residen, Kelurahan Kedundung, Kota Mojokerto. Kedatangan jenazah siswa kelas 7 SMP Negeri 7 Kota Mojokerto ini disambut isak tangis nenek dan keluarga korban. Usai disolati, jenazah Rifki langsung dibawa ke rumah orang tuanya di Kecamatan Krian, Sidoarjo untuk dimakamkan. Permintaan keluarga karena ingin dimakamkan bersama ibu dan adiknya yang sudah mendahulu. Di Krian sana ya? Di Krian sana. Desanya belum. Oh. Oke. Pak, ini selama ini tinggal sama siapa Pak di sini? Selama ini tinggalnya sama neneknya. Rifki merupakan korban terakhir yang ditemukan tim SAR usai terseret ombak Pantai Drini, Gunung Kidul, Yogyakarta saat kegiatan studi tour SMP Negeri 7 Kota Mojokerto. Sebelumnya 3 korban yakni Malvin Yusuf, Alfian Tri Pratama, dan Bayi Haki Fatiansyah sudah dibawa pulang ke rumah duka masing-masing dan sudah dimakamkan. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, seorang maling diringkus warga usai terpergok mencuri motor jemaah subuh di sebuah masjid di Lamongan. Pelaku sempat membawa kabur motor, kemudian berhasil dikejar dan menjadi bulan-bulanan warga. Pencuri kendaraan bermotor ini sempat menjadi bulan-bulanan warga saat hendak melarikan diri. Warga yang geram mengikat tangan pelaku ke belakang agar pelaku tak berkutik. Penangkapan pelaku bermula saat Kamis subuh. Abdul Aziz, warga desa Surabayan, Kecamatan Sukodadi, kehilangan motornya saat sholat jamaah di masjid desa setempat. Pelaku sempat terpergok namun berhasil kabur. Korban bersama warga kemudian mengejarnya hingga pelaku dihentikan setelah motornya ditabrak motor lain. Setelah diringkus, pelaku diserahkan oleh warga ke polisi. Pelaku berinisial AS, berusia 18 tahun, warga Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya. Kepada petugas, pelaku mengaku beraksi bersama 2 orang temannya yang kini dalam pengejaran polisi. Itu langsung kejar. Nah, dia lewat dalam kampung, saya potong lewat jalan raya. Jadi ketemunya di sini. Dia di sini itu jemput temannya, terus saya tabrak, jatuh semua dia. Dalam penangkapan tersebut, polisi menyita barang bukti berupa 1 unit sepeda motor serta 1 lembar STNK milik korban. Atas perbuatannya, pelaku terancam dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan. Saudara, polisi Resor Madiun menyita 4 buah petasan berukuran besar yang akan dikirim ke Banyuwangi menggunakan bus angkutan umum. Polisi juga meringkus 2 pria yang diduga berperan sebagai perakit dan kurir petasan.
Mendapat laporan adanya kardus mencurigakan, tim Gegana Satbrimo Polda Jatim langsung ke lokasi kejadian di kawasan exit tol Dumpil, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, Rabu pagi. Setelah diperiksa, ternyata kardus berisi 4 petasan ukuran besar yang dibuat dari tabung pipa paralon dengan panjang 30 cm dan diameter 13 cm. Polisi kemudian meringkus Abimanyu, warga Banyuwangi, dan Gunawan, warga Banyumas, Jawa Tengah. Keduanya diduga berperan sebagai perakit dan kurir petasan. Rencananya paket petasan tersebut akan dikirim ke pemesan di Banyuwangi menggunakan bus umum. Keterangan sementara dari saksi yang sudah kita amankan, bahwa yang bersangkutan diminta untuk mengantarkan bingkisan tersebut. Ternyata pada saat ini pihak ada kecurigaan sehingga dilaporkan kepada kami sehingga kita tindak lanjuti dan kita hadir di TKP dan akhirnya tadi bersama-sama dengan rekan-rekan dari Gegana untuk melakukan tindak lanjut terkait barang temuan tersebut. Agar tidak membahayakan, 4 petasan langsung dibawa ke hutan Saradan untuk diledakkan. Kasus ini masih didalami unit Reskrim Polres Madiun, sedangkan Gunawan dan Abimanyu masih menjalani pemeriksaan oleh polisi. Dirgo Suyono melaporkan dari Madiun. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Dibangun di tengah permukiman warga, sebuah kelenteng di pinggir kota Jember, Jawa Timur berdiri berhadapan dengan bangunan masjid. Potret toleransi pun tergambar saat perayaan Imlek, umat Tridharma dan umat Muslim, di mana meski tempat ibadah berhadapan, kedua tempat ibadah ini jadi salah satu simbol kerukunan umat beragama di Indonesia. Inilah kelenteng Pai Lien San yang berada di Desa Glagah Weru, Kecamatan Panti, Jember, Jawa Timur. Sekilas tak ada yang unik dari kelenteng atau vihara yang dibangun di pinggiran kota ini. Namun ada keistimewaan tersendiri dari tempat ibadah ini, sebab berdiri di depan sebuah masjid, yakni Masjid Al-Barokah. Ya, berada di tengah permukiman penduduk, dua bangunan tempat ibadah ini seakan menjadi simbol kerukunan antar pemeluk agama di desa ini sejak bertahun-tahun silam. Saat perayaan Imlek, kelenteng Pai Lien San tampak dipenuhi umat Tridharma bertepatan dengan perayaan Tahun Baru Imlek. Penganut Tridharma dari berbagai wilayah datang silih berganti ke kelenteng untuk berdoa ataupun melakukan kegiatan persembahyangan. Meski berada di tengah permukiman Muslim, mereka bisa melaksanakan persembahyangan dengan khusyuk sebab toleransi antar pemeluk agama sudah begitu terjaga. Kalau toleransinya sangat bagus karena di dalam kelenteng ini ada 3 agama sudah, Konghucu, Tao, dan Buddha. Jadi di sini itu sudah terbentuk toleransi yang betul-betul toleransi. Kita berbeda agama, kita bisa beribadah satu tempat. Kalau tanya toleransi, saya jawab seperti itu toleransinya. Dan sangat toleransi. Itu menunjukkan sebetulnya pada zaman dulu ya, pada zaman dulu sebelum kita reformasi, itu jauh-jauh dari reformasi, sebetulnya toleransi itu sudah terbentuk dari awal. Saat umat Tridharma khusyuk berdoa, sayup terdengar suara azan duhur yang berasal dari pengeras suara masjid. Warga Muslim pun langsung berdatangan ke masjid untuk melaksanakan sholat duhur. Di tengah berlangsungnya kegiatan persembahyangan umat Tridharma di kelenteng. Suasana toleransi semacam ini juga terlihat saat Hari Raya Umat Muslim, di mana pengurus kelenteng kerap membantu bersih-bersih masjid sebelum pelaksanaan sholat Id. Kalau di sini memang masyarakat sini sudah terbiasa sudah kalau masalah ini. Pokoknya kita sesama umat, khususnya di Indonesia ini kan banyak beragam umat agama. Jadi kita sama-sama menjaga supaya kita di sini itu tidak ada istilahnya gesekan segala macam itu kan. Jadi kita saling menjaga gitu kan. Jadi kita sama-sama melaksanakan apa yang diberitakan agama masing-masing.
jadi saling menghargai sudah gitu sama-sama masyarakat di sini. Kelenteng Pai Lian San dan Masjid Al Barokah mungkin bisa jadi gambaran sekaligus mengingatkan kita betapa toleransi antar pemeluk agama sudah begitu terjaga dan harus tetap terjaga di Indonesia. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam liputan 6 daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Mandari Sasmita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.